Tiap hari bocil ini ngirim surat ke surga pakai balon merah. Awalnya dia nelpon pak polisi ini. Si bocil curhat, dia sedih, kangen banget sama ibunya yang ada di surga. Pak polisi bingung. Akhirnya dia nyuruh bocil ini ngirim surat aja untuk ibunya pakai balon merah. Katanya bisa nyampe ke surga. Bocil ini percaya. Jadi tiap sedih, kangen, dia selalu ngirim surat untuk ibunya. Sampai suatu hari dia nelpon pak polisi lagi. Bocil ini kecewa, suratnya gak pernah ada balesan. Si pak polisi cuma bisa bohong. Dia bilang ibunya pasti sibuk, belum ada waktu ngebales suratnya. Nah, supaya bocil ini sedikit terhibur, pak polisinya keren banget. Dia ajakin juga polisi lainnya buat nyamperin si bocil sambil bawa balon merah yang super banyak. Katanya dia ditugasin sama ibunya buat ngasih banyak balon ke anak ini. Bahkan setelahnya, bapak polisi ini juga jadi sering mampir ke toko buat beli kado dan selalu bikin surat balesan yang ditaruh di halaman rumah bocil ini supaya si bocil selalu bisa ngerasain kasih sayang sang ibu walau ibunya udah nggak ada. Parah banget nih ya, di kereta ada cowok mesum yang dari tadi ngeliatin cewek ini. Bener-bener diliatin terus, si cewek jadi nggak nyaman sampai nurunin roknya. Malah disamperin guys, terus dipepetin dong masih dengan tampang mesumnya. Ini padahal keretanya rame, tapi orang-orang juga bingung gimana nolonginnya. Sampai akhirnya ada satu penumpang wanita yang berani banget. Dia foto aja si cowok mesum itu. Gawat, kamera handphonenya bunyi. Dan cowok nyebelin ini gak tau malu banget. Dia malah maksa minta handphonenya. Karena takut ya udah terpaksa dikasihin. Foto tadi dihapus. Tapi handphonenya gak langsung dibalikin dong. Wanita itu malah diancam supaya gak ikut campur. Udah gitu handphonenya dilempar. Wanita ini bener-bener gak berdaya. Ternyata ada penumpang wanita lainnya yang peduli dan berani juga guys. Dia langsung nyobarin kelakuan pria itu lewat siaran live. Dan penumpang-penumpang lainnya jadi ngelakuin hal yang sama juga. Sekarang cowok ini udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Perbuatannya tadi juga udah dilaporin. Dan begitu sampai di stasiun, cowok mesum ini langsung dijemput polisi. Rasain tuh. Apapun yang dimasukin ke wadah ini nih guys bakal jadi banyak. Bahkan masukin duit selembar aja jadi banyak. Jadi awalnya ada bapak-bapak yang nemu wadah ajaib ini kan guys. Dia pakai aja buat meras susu sapi. Nah si bapak heran, kok susunya nggak habis-habis. Udah dituang, wadahnya tetap penuh. Dan setelah sadar kalau wadahnya ajaib, si bapak jadi juragan susu yang sukses guys. Rumahnya yang tadinya biasa aja, sekarang jadi mewah. Sialnya ada pencuri yang masuk ke rumah itu dan wadahnya diambil. Karena hujan deras, si pencuri jadi kepleset, wadahnya jatuh. Pagi harinya ditemuin sama emak-emak ini. Ya udah dia pakai aja tuh buat wadah jualan kue. Dan sama, kuenya selalu bertambah penuh kan, gak habis-habis. Si emak langsung punya ide brilian guys. Dia mau masukin uang biar jadi banyak. Bisa dong, tapi gak lama dia malah ditangkap polisi. Tahu gak kenapa? Soalnya uang yang dia gandain, nomor serinya jadi sama semua. Dia jadi dituduh produksi uang palsu. Aduh, kalau kalian punya wadah ini mau ngegandain apa guys? Coba komen. Setiap cowok ini nyobain filter di handphonenya, wajah aslinya juga berubah. Awalnya dia iseng mau tau bosnya yang ngomel mulu. Terus dia tambahin emoji kan, muncul beneran di dunia nyata. Nah dia tes lagi nih, nyobain emoji lain. Muncul beneran juga guys, emojinya terbang-terbang. Bahkan bisa bikin laptop cowok ini jadi hancur. Jadi ternyata handphonenya ajaib. Dia coba-cobain kan filternya, dan wajahnya jadi berubah beneran. Pas nyoba pakai filter muntah pelangi, juga jadi muntah pelangi beneran dong. Iya, masih penasaran nih nyoba-nyobain filternya. Dan temennya ini jadi ikut penasaran juga. Mereka jadi iseng nyobain filter yang buat tukeran wajah. Malah kepencet save. Wajah mereka jadi ketuker dan sialnya nggak bisa balik lagi. Udah cuci muka, gosok-gosok, tapi kagak bisa balik juga guys. Aduh, gimana ya ini? Dua cowok ini megang kursor mouse ajaib nih guys, bisa ngendaliin dunia nyata. Misalnya mereka pengen mobil, tinggal diklik aja nih, terus di copy paste, mobil barunya langsung muncul. Nah karena bosan pas nongkrong, mereka usil aja nih, mindahin kopinya cowok ini, terus dijatuhin dong ke orang lain. Jadi ngamuk kan, tapi masih kurang seru ya. Kali ini temennya aja nih yang di copy, biar ada dua. Tetep ya, supaya gampang dibedain, warna bajunya harus diubah dulu, tinggal klik-klik doang. Nah mereka bertiga jadi kompak usilnya. Ngeliat ada yang lagi PDKT, mereka yang jomblo iri, diusilin aja, celananya ditarik. Si cewek kabur dan cowok ini ngamuk kan, geng usil ini dikejar. Udah gitu pas mau diserang pakai mouse ajaibnya, susah guys, cowok ini berusaha menghindar. Tapi akhirnya ketangkep juga. Nah diangkut nih, dimasukin ke tong sampah. Abis itu tinggal dihapus aja. Kalah dah, ngeri juga ya nih mouse-nya.
Di perjalanan pulang, keluarga ini ngeliat ada sesuatu yang tergeletak di jalan. Ternyata kasihan banget. Itu tuh anak monyet yang pingsan karena kelaparan. Dan karena kasihan, akhirnya mereka bawa pulang aja nih ke rumah. Monyet cilik ini dibersihin dan sekarang dirawat dengan baik. Gak bakal kelaparan lagi. Anak-anaknya juga seneng banget karena jadi ada teman main. Bahkan gemes banget deh, bisa diajak boncengan sepeda juga. Nah, tapi si ibu ini pelupa guys, lagi bikin kue malah dia tinggal rebahan. Untung monyet cilik ini pinter. Dia keluarin kuenya dari oven dan jadi aman deh, bisa dinikmatin sama keluarga ini. Diam-diam monyet rajin ini selalu nolongin kerjaan si ibu, dibantu jemur cucian. Walau ibu ini nggak tahu, dia kira suaminya nih yang mendadak jadi rajin. Setiap si ayah pulang kerja juga langsung disiapin minumnya, dinyalain AC biar adem. Karena diam-diam si monyet pengen ngebalas kebaikan keluarga ini yang udah nyelamatin dia dari kerasnya jalanan. Sampai suatu ketika perbuatan baiknya akhirnya ketahuan juga. Keluarga ini benar-benar gak nyangka ternyata si monyet cilik sungguh pintar dan baik hati ya. Jadi makin sayang deh. Kakek ini panik mau jualan tapi gerobaknya malah nyangkut. Nah, bocil-bocil ini ngeliat kan si kakek disamperin. Udah gitu dagangannya si kakek malah diambil dong, dibawa kabur. Si kakek sempat ngira bocilnya nakal ngambilin dagangannya. Ternyata baik, si kakek dibantuin jualan. Bocil ini keliling-keliling nyari pembeli. Dan melihat anak kecil yang jualan, orang-orang jadi pada tertarik. Dagangannya si kakek malah jadi laku keras. Semua bocil-bocil di situ pakai bajunya buat keliling ngejualin dagangan si kakek. Iya, karena dipakai naruh makanan tadi, baju bocil-bocil ini jadi kotor semua guys. Auto dimarahin emak gak nih? Ternyata ibunya malah kagum dong. Anaknya masih kecil tapi punya jiwa kepedulian yang tinggi. Selalu berbuat baik dan bantu orang yang membutuhkan juga ya guys. Bocil imut ini punya impian jadi astronot, tapi mau beli teleskop aja dia nggak ada uang. Sejak itu dia rajin nabung guys ya, walau cuma recehan. Sampai pas teman-teman yang lain pada jajan, dia nahan lapar. Ngeliat yang jual bakso tusuk, dia kepengen. Sampai nanya, bisa nggak beli 1 butir doang? Si ibunya aja sampai bengong. Setiap ngelewatin toko itu, dia jadi semangat guys nabungnya. Setiap hari nabung, dan jajan aja hemat. Cuma makan nasi telur doang. Ngeliat temannya pada beli mainan, dia nggak ikutan, tetap hemat. Mau main game juga nggak jadi, dia inget harus nabung. Dan setelah susah-susah, akhirnya kerasa tabungannya udah berat nih. Dia langsung cepet-cepet lari ke toko. Teleskop impiannya udah di depan mata. Dia langsung kebayang cita-citanya jadi astronot. Sama yang punya tokonya diganti dong, harganya naik. Sabar ya dek, harus nabung lagi. Hidup ini emang penuh cobaan ya guys ya. Bocil cewek ini temennya ngeselin guys. Dia yang ulang tahun, temennya yang niup lilin. Dia jadi sedih sampai tiba-tiba si ayah ngebawain hadiah ulang tahunnya. Anjing kecil yang imut dan lucu. Dia jadi bisa senyum bahagia di hari ulang tahunnya ini. Waktu berlalu dan usianya bertambah. Dan setelah beberapa tahun, bocil tadi udah tumbuh jadi gadis remaja. Anjingnya juga udah besar. Anak sekolahnya masih pada nyebelin. Dia diledekin abis-abisan cuma karena make behel. Pas cewek ini sedih, untung aja ada anjingnya yang setia, yang gak mau kalau cewek ini sampai nangis. Sayangnya anjing itu semakin tua, tubuhnya makin lemah, dan anjingnya gak bisa bertahan lama, umurnya sebentar lagi. Di saat terakhir, anjingnya tetap gak mau bikin cewek ini nangis, seolah dia pengen cewek ini tetap kuat. Dia sentuh tangannya, dijilat-jilat. Ya, walau akhirnya mereka harus pisah untuk selamanya. 20 tahun kemudian, cewek tadi udah dewasa guys. Pas ulang tahun, anak perempuannya dikasih hadiah anjing kecil juga, kayak dia dulu. Gadis kecil ini kelihatan bahagia karena anjing itu bakal jadi sahabatnya yang paling setia. Menurut kalian ini dosa nggak? Jadi di stasiun ada seorang pengemis yang duduk minta-minta tapi nggak ada yang ngasih. Nah lihat guys, cowok ini santuy banget ngambil dompet seorang pria yang lagi nunggu kereta. Ini si pengemis ngeliat tapi disuruh diam. Soalnya dompetnya tuh nggak dibawa, tapi malah dijatohin terus pura-pura dia pungut. Dikasihin kan, si pemilik dompetnya langsung berterima kasih banget. Dikiranya cowok ini udah nolongin, makanya dikasih duit. Dan keren, uang itu dikasihin untuk si pengemis tadi. Nah jadi ini dihitungnya dosa atau malah dapet pahala ya guys? Cowok ini dan kucing abunya bestie banget guys. Tidur aja posenya samaan. Bahkan tiap bersih-bersih, nonton film, olahraga, minum, makan, ngelakuin apapun selalu bareng. Sampai ulang tahun aja dirayainnya barengan. Pokoknya mereka selalu nempel ya guys ya. Si abu gak mau lepas. Cowok ini mau kerja aja gak dibolehin. Kucingnya minta dielus. Nah udah lama kan nih si cowok ngejomblo terus. Tiap hari cuma sama kucingnya doang. Begitu ngeliat ada cewek cantik lewat, dia langsung naksir. Udah dadah-dadah dikacangin. Iya, ternyata kucingnya juga naksir dong sama kucing Oyen yang lagi berjemur. Direspon guys, disamperin. Indah ya kisah cintanya. Ya, cowok ini cuma bisa ngiri dah. Kucing aja punya ayang. Kalau kalian gimana guys? Jangan kalah sama kucing ya.